puncaknya itu 2030 hingga 2045, itu mesti dipersiapkan secara matang supaya Indonesia itu kompetitif, menjadi bangsa yang besar dan tentu saja ingin menuju Indonesia emas. Dalam konteks di situ saya kira tidak ada perdebatan apapun. Dalam konteks itu saya kira tidak ada bantahan apapun. Yang menjadi ramai itu adalah pertanyaan soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, keberpihakan negara terhadap anak-anak muda yang katanya dipersiapkan untuk berkompetisi sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara maju. Kalau kita mau jujur misalnya, tidak mungkin sebuah bangsa dan negara itu maju, anak-anak mudanya itu kemudian mantap, mereka itu kompetitif, bisa bersaing di kancah global, kalau resource SDM-nya, kualitasnya itu tidak bisa diharapkan. Kalau kita membaca data-data statistik ya, lulusan SD hingga SMA, itu kan cukup dominan di negara kita. Hampir kurang lebih sekitar 75%. Sebut saja 75%. 75% anak-anak kita itu adalah mereka yang hanya lulusan SD hingga SMA. Sementara yang cuma lulusan kuliahan S1 adalah mereka yang di kisaran hanya sebatas 18%. Ada yang diploma dan seterusnya, jumlahnya tidak signifikan. Orang kan bertanya, apa yang bisa diharapkan dari anak-anak muda, kira-kira begitu, yang katanya produktif, yang hari ini hampir 75% adalah mereka yang cuma lulusan SMA, SMP, dan SD. Tentu ini menjadi pertanyaan serius, bagaimana strategi dan keberpihakan pemerintah mempersiapkan anak muda semakin kompetitif di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita membaca ataupun studi-studi terkait dengan negara-negara yang berkembang begitu besar, baik secara ekonomi ataupun industri, adalah mereka harus percaya bahwa anak muda ini bisa diharapkan. Kalau kuncinya itu 3 hal. Concern pada pendidikan, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah inovasi. Pendidikan, teknologi, dan kemudian inovasi ini adalah kunci. Bagaimana negara-negara lain itu bisa maju dan bisa kompetitif. Ini ada di Cina. Kenapa Cina itu bisa menjadi negara maju dan bisa cukup confident menghadapi Amerika saat ini? Ya karena memang Cina sejak tahun 1990 mereka itu mempersiapkan SDM-nya dengan cara menyekolahkan di sekolah-sekolah top. Dengan sekolah yang kemudian top, kompetitif, memiliki wawasan yang cukup luar biasa, anak-anak muda Cina itu dipersiapkan untuk mendesain bagaimana mereka itu menemukan inovasi-inovasi di bidang industri, inovasi di bidang teknologi, kemudian manufaktur, dan kemudian dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bangsa yang besar itu kalau SDM pendidikannya rendah, tidak ada inovasi dan tidak ada teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda di Indonesia sudah dipersiapkan dalam konteks ini? Oleh karena itu, bagi saya menjadi penting untuk ditagih bahwa untuk mempersiapkan Indonesia matang, keberpihakan kepada muda, itu harus menjadi suatu hal yang prinsip, menjadi suatu hal yang prinsipil, dan harus menjadi tujuan utama. Tentu kita tidak mau bahwa anak muda itu hanya sebatas konsumsi politik, hanya sebatas nyaman didengarkan di telinga, hanya sebatas bahan untuk disampaikan secara retorika politik. Anak muda di masa-masa yang akan datang yang disebut dengan bonus demografi adalah anak muda yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas. Sorry itu saya harus kita akui, anak-anak muda hari ini adalah anak muda yang memang belum masa depannya itu bisa diharapkan. Banyak juga mereka yang nganggur, banyak juga mereka yang sekolahnya susah, banyak juga mereka yang lulusan S1 aja susah untuk mencari pekerjaan. Bahkan kalau kita ingat satu persatu, yang menggagas tagar kabur aja dulu adalah mereka yang rata-rata lulusan S1, tidak punya pekerjaan, sekalinya punya pekerjaan itu tidak layak. Oleh karena itu, sebagai sebuah kritik membangun fondasi, jangan lagi ada anak-anak muda yang kemudian masa depannya masih dipertaruhkan. Indonesia emas itu penting, Indonesia sukses itu menjadi penting, kuncinya adalah di anak muda. Per hari ini itu adalah solusi dan kunci supaya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ala kulli hal, di atas segala-galanya tentu kita senang kalau para pemimpin-pemimpin bangsa itu sering bicara tentang sesuatu yang besar, narasi-narasi yang besar terkait dengan persiapan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat. Karena memang sejatinya pemimpin itu juga punya pikiran dan gagasan besar, punya mental modern dan proyeksi ke depan itu bagus. Tapi akan semakin bagus lagi kalau pemimpin itu juga mewujudkan bagaimana mimpinya, omongan-omongannya itu bisa menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Karena kita tentu tidak mau punya pemimpin yang hanya bicara tapi tidak bisa mewujudkan sebagai sesuatu yang konkret.
dan sebagai sesuatu yang kemudian itu sangat berguna untuk seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu tentu kita ke depan berharap Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, sering mewacanakan isu-isu yang sifatnya besar, isu-isu yang sifatnya konstruktif, tapi lebih penting dari itu adalah mengupayakan isu yang besar itu menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Kita begitu banyak memiliki wakil presiden yang saya kira sudah punya style politik masing-masing. Misalnya Yusuf Kala itu style politiknya adalah pengusaha. Jadi ya kalau bicara itu pasti bagaimana industri dan usaha itu menjadi backbone sebuah bangsa dan bisa berkembang dengan baik. Kita juga punya misalnya Ya Maruf Amin, style politiknya itu adalah bicara tentang ekonomi syariah, dan tentu Gibran yang mewakili anak muda, ya terlepas dari kontroversinya yang ada, harus punya passion bagaimana stressing, membangun isu dan narasi, dan yang paling penting kebijakannya dikawal dan ditunjukkan sebagai upaya untuk mewujudkan bahwa Indonesia, anak-anak mudanya itu diperhitungkan, diperhatikan, bukan hanya sebatas konsumsi untuk menjadi retorika dalam pidato-pidato politik. Saya kira di situ, salam politik Seun-Seun pastinya mantap, semantap-mantapnya. Eh, Benar sekali membahas soal Mas Wapres ya, ini Mas Wapres ya. Yang sampai sejauh ini yang saya lihat-lihat saja nih ya. Kenapa sih banyak yang nggak suka gitu ya? Kok banyak komentar negatif kepada Mas Wapres kita ini? Di mana letak kesalahannya coba? Apa pekerjaan beliau yang membuat Anda rugi misalnya? Yang membuat rakyat rugi misalnya? Atau mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Gibran terus kita rugi sebagai masyarakat misalnya, sebagai rakyat Indonesia misalnya. Ini saya lihat nih di apa namanya di media sosial lah lebih tepatnya ya, karena saya hobi juga baca-baca gitu ya. Baca komik ya, bukan baca komik, sorry, baca buku ya. Baca komentar, baca pendapat orang lain. Kita nggak hobi baca komik ya. Tapi katanya Pak Wapres kita hobi tuh baca komik. Tapi ya nggak tahu saat ini mungkin ya saya nggak tahu lah ya, barangkali sudah baca buku-buku dari tokoh-tokoh terkenal gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat ngomongin soal Gibran misalnya ya, banyak sekali janji yang sudah pernah disampaikan. Untuk saat ini mungkin janji tersebut belum terlaksana atau mungkin sedang diusahakan, tapi usahanya belum berhasil, kita nggak tahu juga gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat ketika beliau mungkin ada acara berpidato misalnya, atau mungkin pekerjaan kesehariannya misalnya, pasti teman-teman punya penilaian-penilaian tersendiri dong gitu ya. Tapi kenapa sih setiap penilaian itu saya lihat negatif terus tuh, cibiran keras, apalagi soal ketika Gibran membahas soal bonus demografi ya. Jadi seakan-akan di sini masa kita harus mengharapkan itu terus gitu ya, bonus demografi menuju Indonesia emas tahun 2045. Kalau melihat keadaan sekarang, apa mungkin Indonesia emas itu akan terjadi, akan ada, atau jangan-jangan Indonesia cemas melihat keadaan saat ini gitu ya, karena ini banyak sekali gejolak di negeri ini nih. Banyak sekali persoalan-persoalan, kasus-kasus dari mafia korupsi ya, mafia tanah, mafia hukum, mafia politik, macam-macam teman-teman. Koruptor, korupsi di sini, korupsi di sana ya. Katanya pejabat, sekolahnya tinggi, tapi korupsi. Ini rakus nih orang nih, manusia ini nggak apa namanya, udah mungkin kecukupan hidupnya mungkin beli ini udah bisa, tapi masih rakus, masih korup. Mungkin untuk beli private jet mungkin kali ya, atau mungkin bangun apartemen atau bangun villa atau apa gitu ya. Padahal uang kan nggak dibawa mati. Bayangin coba misalnya oknum-oknum pejabat yang korup misalnya. Gaji sudah ada, fasilitas sudah diberikan, tapi masih ada aja yang seperti itu ya. Jadi saya rasa ini kan soal Gibran bahas soal demografi tadi, bonus demografi.
Ya ada baiknya ya dibahas lah bagaimana menuntaskan para koruptor, para mafia tambang, mafia ini, mafia itu. Ya, biar Indonesia ini bisa maju. Tidak hanya mengharapkan bonus demografi tadi. Saya yakin bahkan 1000% ketika koruptor diberantas sampai tuntas ke akar-akarnya gitu ya, ke semuanya secara tuntas, saya rasa Indonesia bisa akan meroket lebih jauh, melejit maju ke depan. Tidak hanya sekedar negara berkembang bahkan bisa juga mundur. Pengangguran di mana-mana, kemiskinan merajalela, anak-anak jalanan misalnya, bahkan ada di Indonesia jadi perampok, jadi copet, jadi maling, mungkin jadi begal. Kenapa? Ataupun jadi preman misalnya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya barangkali tidak ada pekerjaan menghasilkan uang untuk kebutuhannya teman-teman. Untuk mengisi perut tadi, yang lapar tadi. Ya terpaksa melakukan hal-hal yang mungkin membuat masyarakat sengsara juga, membuat resah masyarakat. Dengan adanya mungkin copet, preman, atau apa itu ya. Tapi ya ada kalanya pemerintah menangkap, tangkapin tuh preman-preman dan lain-lain. Tanpa memikirkan apa sih, kenapa mereka melakukan hal itu, kenapa? Kan itu yang harusnya menjadi tanda tanya. Coba misalkan negara hadir menciptakan lapangan pekerjaan, nggak bakal ada tuh copet tuh. Ngapain nyopet? Kau juga udah kerja, kan gitu logikanya gitu ya. Jadi ya itu tadi, daripada bahas-bahas soal begituan, jadi seolah-olah kan tanggapan netizen ya ini Gibran kok maju-maju banget ngomongnya gitu. Kan banyak tuh kemarin komentar negatif. Dan Gibran sendiri pernah menyampaikan ketika beliau bahas AI, banyak yang berkomentar negatif. Kalau pergi ke SMA, SMK, pesantren dan lain-lain misalnya, kalau bahas soal AI, hilirisasi dan lain-lain. Padahal di pelosok negeri Indonesia, contoh di daerah Papua sana tuh, di daerah timur sana lah misalnya. Bahkan adik-adik kita sekolah itu masih jalan kaki lewat jembatan-jembatan yang udah mau roboh tuh ke bawah, jatuh ke bawah bisa selesai kita di bawah. Bahkan sampai naik perahu gitu ya. Sepatunya dibuka karena becek jalannya. Pegang-pegang sepatu. Mending itu dulu diutamakan. Biar Pancasila dalam sila kelima itu benar-benar terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita memacu pada sila kelima misalnya, harusnya kan ini semua merata gitu ya, adil. Bahkan di dalam amanah konstitusi kita kan mengatakan bahwa cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Harusnya pendidikan kan gratis. Logikanya kan seperti itu. Ini kalau kita mau ini bayar itu, bayar ini itu, macam-macam ya. Belum lagi kita mikirin pajak, apa-apa jadi pajakin ya. Jadi ya itu tadi lah, mungkin menurut pandangan hemat saya ya jangan terlalu jauh-jauh lah untuk ke sana. Ya. Tapi yang bereskan dulu soal-soal kecil, baru menengah, baru kita bahas yang lebih tinggi lagi. Oke, kemudian Gibran bukan orang pintar. Dia dipolisikan oleh ayahnya Jokowi waktu masih berkuasa dan orang yang pro dengan Jokowi. Mohon Gibran dimaksudkan sekarang dia banyak melanggar hukum. Nah, melanggar hukum lagi nih kan. Coba kita lihat nih. Mantap Mas Gibran maju 2029, siapkan boneka, sukarelawan, pamonomon, dan bansos. Tunjukkan kinerjamu kalau tidak mau dianggap rendah. Karena masih banyak anak muda yang layak dan pantas menjadi wapres. Gibran kan masih muda tapi dari produk yang busuk. Gibran mau ngomong apapun karena produk busuk ya nggak bakal didengar publik. Saya sudah bilang kehancuran klien ya atau ya keluarga lah kayaknya ini ya. Ini salah ketik kayaknya. Jokowi ya Gibran jadi wapres ya hancur gitu ya. Tahun 2009 saya berharap Mas Gibran tetap menjadi wakil presiden dan tetap berdampingan dengan Pak Prabowo ya. Apa ya, rakyat percaya kemampuan Gibran bisa apa tanpa campur tangan bapaknya. Gibran mencalonkan ketua RT pun belum tentu menang.
Jadi ya saya, apa yang disampaikan kan sebetulnya fakta. Ini nih komentar ini nih, yang komentar negatif nih kepada Wapres ya. Coba lihat, saya yang mendukung bapaknya dulu 2 periode. Menurut saya sudah tak pantas lagi saya mendukung keluarga Jokowi. Pada akhirnya manusianya pengkhianat. Nah, coba kita lihat. Selfie ibu negara pada hari Kartini, istri Gibran jelas sudah mengarah Gibran calon presiden. Prabowo tak ada ibu negara, jadi mak-mama sekarang tanda tanya pada Prabowo ibu negara. Gitu ya. Siapa ya ibu negara kita misalnya? Ya. Coba ini terakhir nih. Menurut saya si Samsul bukan berbicara bonus demografi, tapi sedang membacakan tulisan tim Samsul yang dibuat videonya. Seolah-olah itu hasil dari buah pikiran dari Samsul. Saya nggak percaya dan sangat meragukan yang disampaikan Samsul itu keluarga dari bukan pikirannya. Mana sampai otaknya berpikir sejauh itu. Dia aja sekolah cuma sampai pintu gerbang. Taulah kita hasil dari pintu gerbang. Apalagi duduknya paling belakang. Tapi ya itulah teman-teman ya, walaupun memang seperti itu keadaannya, kita harus hargai ya. Itu pemimpin kita gitu loh. Ya, jadi ya meskipun kita punya pendapat, walaupun kita bebas berpendapat, berekspresi, mengkritisi, tapi jangan juga berlebihan. Kita harus fair juga. Kalau Anda di posisi Gibran, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mampu misalnya? Belum tentu juga. Jadi jangan berlebih-lebihan, ya. Kritiklah seadanya. Di satu sisi, by logika saya berpikir ya, menurut hemat saya, kalau Anda mengatakan Gibran belum pantas bla 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 segala macam, ayo dong diarahin dong, diajari, dikasih masukan, jangan dibuat kena mental, ya. Harusnya kan seperti itu by logika. Tapi ya, nama juga manusia dan bukan nabi ya. Kita punya keterbatasan dan punya pikiran yang tidak sama dan semua pendapat itu berbeda-beda. Dan itu sah-sah saja dan itu hal yang lumrah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.